Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita tentang integral. Salah satu aplikasi integral adalah kita akan melihat menghitung volume benda pejal, misalnya seperti bola, tabung lingkaran, kerucut. Ya. Nah, sebenarnya mereka adalah sebuah beberapa contoh dari benda putar. Yang dimaksud dengan benda putar adalah benda simetris, misalnya adalah setengah lingkaran, kemudian dari sumbu ininya kita putar 360 derajat, maka dia akan membentuk bola kecil berbentuk bola, ya. Atau misalnya kita punya persegi di salah satu sumbunya, kemudian kita putar, maka kita akan mendapatkan ya, bentuknya adalah tabung, ya. Atau misalnya segitiga, ya, salah satu sumbunya, kemudian kita putar, maka dia akan membentuk kerucut, ya. Jadi bentuk simetris umumnya seperti bola, tabung, kerucut atau lainnya, dia adalah sebuah bentuk simetri, bentuk khas atau khusus lah, ya, seperti setengah lingkaran, persegi, kemudian diputar 360 derajat sehingga dia membentuk bola pejal. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana cara menghitung bola pejal tersebut dengan menggunakan prinsip integral, gitu ya. Nah, coba kita lihat bentuk bola, analisis bola, ya. Bola itu adalah bentuk setengah lingkaran. Nah, setengah lingkaran berarti ada sumbunya, ya, di mana titik ini adalah titik 0, maka ke titik sini itu jaraknya adalah R, ke titik sini jaraknya adalah R juga. Anggaplah di sini titik 0, berarti di sini adalah minus R, sampai di sini adalah plus R. Ya, oke. Nah, bagaimana cara untuk menghitung volume? Pertama adalah pastikan posisi dulu. Misalnya anggaplah ini adalah posisi Y. Posisi Y kalau kita putar, jadi tekniknya namanya adalah integral cakram, ya. Jadi dengan cara membuat cakram dulu. Jadi Y-nya kita buat diputar, maka dia akan membentuk cakram. Kemudian cakram ini dia memiliki ketebalan sebesar delta X, gitu ya. Ketebalannya adalah delta X atau delta X. Maka volume cakram ini, volume bagian dari cakram ini adalah delta V, ya. Itu adalah luas alas kali ketebalan. Luas alasnya adalah V kali Y kuadrat, karena Y-nya sendiri adalah jari-jari dari cakramnya. Nah, dikalikan dengan delta. Pertanyaannya Y-nya apa? Karena Y ini adalah lingkaran, persamaan lingkaran ya dari sini, ya, persamaan lingkaran dari ini, maka kita gunakan persamaan lingkaran, yaitu Y kuadrat tambah X kuadrat sama dengan jari-jarinya, yaitu R kuadrat. Ini persamaan lingkaran, kan? Itu berarti Y itu sebanding Y kuadrat sebanding dengan R kuadrat kurangi X kuadrat. Sehingga ini bisa diubah menjadi I kali R kuadrat dikurangi X kuadrat kali delta X. Maka persamaan ini kalau kita ubah menjadi dalam bentuk integral, ini menjadi integral volume, ya, volume bola. Itu sama dengan minus R, karena mulai dari sini minus R sampai R sini, integral dari bentuk ini. Jadi V kali R kuadrat dikurangi X kuadrat dx. Nah, bentuk seperti ini kalau kita sederhanakan, langsung integralnya bisa sebenarnya. Volume bola itu sebanding dengan V keluar, ya. Karena kan jadi kan ini kan konstanta V ini, maka ya V sama di sebelah sini. Volume bola sama dengan V integral minus R sampai R
R kuadrat dikurangi X kuadrat kali dx, ya, diintegralkan terhadap dx. Maka ini sama dengan V, ya, kalau kita integralkan ini menjadi R kuadrat kali X dikurangi X pangkat 3 per 3, jadi integral dari ini. Ya, batasnya adalah minus R sampai R. Kalau kita hitung, kita masukkan R, ini menjadi V, buka kurung, ya, R pangkat 3 kurangi R pangkat 3 per 3 dikurangi batas yang bawah ini menjadi R minus, ya, X nya kan minus R, berarti masukkan jadi minus R pangkat 3, kemudian minus R pangkat 3 menjadi minus R pangkat 3 per kurung. Oke, coba perhatikan. Kalau misalnya tanda minus kita hilangkan, ini menjadi plus, ini menjadi minus. Ya. Ya, ini sama. Ini cara ini dengan ini berarti sama dengan 2V. Ini kan sama, ya. Jadi 2 kali R pangkat 3 minus R kuadrat per 3. Hasilnya adalah 2V kali 2R pangkat 3 per 3 atau 4V per 3 R pangkat 3. Dan ini adalah volume untuk bola. Oke. Bagaimana kalau untuk tabung? Tabung kan bentuknya gini, ya. Ini kotak persegi. Ini nih. Dan kita putar 360 derajat. Ya. Berarti apa? Tinggal gini aja. Panjangnya adalah R. Dan ketebalannya berapa? Ketebalannya adalah dz. Ya. Delta Z. Nah. Berarti dengan menggunakan metode cakram, jari-jari berbentuk R kemudian diputar, maka dia akan menjadi lingkaran dengan luas alas, berarti delta V-nya sendiri adalah luas alasnya berapa? Berarti ada lingkaran, ya. Jari-jarinya adalah R. Itu berarti VR kuadrat dikalikan dz, delta Z. Nah, ya. Kemudian kita integralkan. Maka volume tabung itu sama dengan integral V. Nah, integralnya berarti dari mana? Dari bawah sampai atas. Bawahnya itu adalah 0, atasnya adalah sampai ke posisi Z. Nah, ininya adalah ini luas alas PR kuadrat kali dz. Integralkan terhadap dz. Karena ini adalah konstanta, maka ini adalah bisa keluar VR kuadrat integral 0z sampai z dz atau sama dengan VR kuadrat z, di mana ini adalah luas alas, ini adalah tinggi. Jadi volume tabung luas alasnya dikalikan tinggi. Nah, bagaimana kalau untuk kerucut? Ya, bagaimana untuk kerucut? Ya, untuk kerucut, pertama kita cari ini alasnya. Kemudian kita gunakan apa? Kita gunakan rasio. Pertama, kita perhatikan bahwa anggaplah ini adalah titik 0, ini adalah sampai ke tingginya. Ini adalah T. 0 sampai T. Kemudian kita cari menggunakan prinsip ini bahwa oke.
Nah ini coba perhatikan luas alas daerah sini. Luas alas daerah sini. Kalau misalnya luas alas bawah itu adalah misalnya berapa? Ini jari-jarinya R, maka delta luas alas bawahnya itu anggaplah S. Itu adalah pi R kuadrat. Sedangkan luas alas yang kedua adalah S aksen. S aksen. Di mana S aksen itu adalah, coba perhatikan bahwa anggaplah 0 sampai S aksen itu adalah T kecil. Sedangkan untuk 0 sampai T besar itu adalah S. Maka luas S aksen itu bisa dirasiokan bahwa sebanding dengan luas alas yang bawah dikalikan T per T besar. Maka ini sama dengan pi R kuadrat T per T besar. Nah, ini adalah luas alas yang sedangkan coba kita perhatikan, ketebalannya adalah kita lihat ketebalannya adalah delta T ya. Maka bagian volumenya itu sebanding dengan S aksen kali delta T. Atau untuk volume itu volume kerucut sebanding dengan 0 sampai T, ininya adalah V R kuadrat T per T besar per T ya. Bentar dulu. Oh, maaf ya. Yang ini tuh rasionya adalah T per T kuadrat. Berarti ini T kuadrat, T kuadrat. Berarti ini adalah T kecil kuadrat, T besar kuadrat. Maka kalau kita integralkan, ini hasilnya adalah V R kuadrat dan T besar kuadrat. Ini konstanta. Berarti ini adalah V R kuadrat per T kuadrat. Integralkan 0 sampai T, T besar. Kemudian T kecil kuadrat, T ya. Sama dengan kalau ini diintegralkan sebanding dengan V R kuadrat per T besar dikuadratkan, ini adalah T kecil pangkat 3 per 3. Batasnya adalah 0 sampai T. Hasilnya adalah volume kerucut sebanding dengan ya V R kuadrat per T kuadrat. Ini adalah T pangkat 3 per 3. Kurangi 0 itu sama dengan V R kuadrat coret kali T per 3. Dan ini adalah volume untuk kerucut. Pertanyaannya ini kenapa sampai bentuk seperti ini? Karena perhatikan bahwa ini adalah kongruen ya, sebenarnya bentuk kongruen. Apa yang dimaksud dengan bentuk kongruen? Coba perhatikan, ini adalah R, ini adalah R kecil, ini adalah T kecil, ini adalah T besar. Maka sebenarnya T kecil per R itu sebanding dengan T besar itu dari sini ke sampai ke sini. Ini ke sini, itu adalah T besar. Maka T kecil dibandingkan R itu sama dengan T besar dibandingkan R besar. Nah, berarti kita akan dapatkan bahwa T kecil kali R sama dengan T besar kali R kecil. Atau R sebanding dengan T R kecil per R besar.
R kecil sebanding dengan R besar T per T besar. Jadi kalau misalnya kita mencari luas permukaan di sini, berarti dia adalah aksen ya. Ini adalah V R kuadrat, R kecil kuadrat. Nah, dengan V R kuadrat R kali T kecil per T besar kuadratkan. Ini sama dengan V R kuadrat T kecil per T besar dikuadratkan. Ini adalah S aksen. Dan ini adalah S, luas alas yang paling bawah. Kali T besar kuadratkan. Itu ya, itu untuk kerucut. Jadi dasarnya adalah kongruen, kesebentukan. Ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya punya sebuah daerah, ya? Jadi sebuah daerah yang dibatasi oleh dua fungsi. Kemudian daerah tersebut diputar terhadap sumbu X atau sumbu Y. Ya, jadi daerah yang dibatasi oleh dua fungsi, daerahnya ini, ya, kemudian diputar. Ya. Nah, misalnya gini, kita punya sumbu ini, bentuknya gini. Kemudian gini. Ya. Nah, daerah ini kita putar, maka kita akan mendapatkan bentuk yang unik. Tapi dalam bentuk seperti cawan gitu ya. Seperti cawan. Nah, bagaimana cara untuk menghitung volumenya? Sebenarnya dengan cara sederhananya ini. Pertama kita hitung volume yang dibentuk oleh kurva pertama, kurva terluar lah ya. Yang ini nih. Ya, kemudian volume yang ini. Jadi sampai batas ini. Jadi sampai batas ini. Kemudian jadi volume yang volume 1. Jadi delta volume akhir itu adalah volume 1, kemudian dikurangi oleh volume benda yang di bagian dalam. Yang ini nih. Itu volume kedua. Itu caranya paling mudahnya gitu. Nah, gimana cara menghitungnya? Berarti cara paling mudahnya adalah jadi V itu sebanding dengan V integral, berarti volume pertama ya. Volume pertama dulu. V sama dengan V pertama dikurangi V kedua. Berarti ini adalah anggaplah volume pertama itu dibentuk oleh Fx. Yang kedua dibentuk oleh Gx. Maka volume pertama itu adalah V integral A sampai B Fx kuadrat dikuadratkan kali dx, integral terhadap dx, kemudian dikurangkan oleh volume kedua yaitu V integral A sampai B kemudian Gx dx dikuadratkan juga. Jadi ini adalah volume pertama, ini adalah volume kedua. Ya, jadinya gimana? Nah, jadinya contohnya adalah kurva Y sama dengan X dan Y sama dengan X kuadrat. Jadi Fx-nya itu adalah X, Gx-nya adalah X kuadrat. Ya, cuma harus dicari batasnya. Cari batasnya dulu. Batasnya adalah di mana Fx sama dengan Gx. Maka batasnya adalah X sama dengan X kuadrat atau X minus X kuadrat sama dengan 0. X 1 minus X kuadrat sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0, X sama dengan 1. Jadi di sini adalah 0, di sini sampai 1. Berarti nanti kalau kita cari
batasnya adalah 0 sampai 1. Maka V totalnya itu adalah V integral 0 sampai 1. Di sini adalah fx kuadratkan kurangi g x dikuadratkan dx. V integral 0 sampai 1, fx-nya adalah x dikuadratkan dikurangi gx, dx-nya adalah x kuadrat dikuadratkan, maka ini x pangkat 4 tutup kurung sama dengan V integralnya ini jadi x pangkat 3 per 3 dikurangi x pangkat 5 per 5 tutup kurung, batasnya adalah 0 sampai 1. Oke, nah ini maka integralnya sama dengan V masukkan ini 1 per 3 dikurangi 1 per 5, maka nilai akhirnya berapa ini? Sama dengan V per 15. Ini adalah 5 kurangi 3, berarti hasilnya itu sama dengan 2V per 15. Benar nggak? Benar. 2V per 15. Oke, 2V per 15. Nah, bagaimana kalau bendanya dengan penampang tertentu? Misalnya tadi ini adalah luas persegi misalnya gitu ya, dengan rusuknya besar S, maka luas permukaannya berapa S kuadrat gitu ya. Maka kita bisa gunakan dengan cara yang tadi, yang kerucut tadi, menggunakan prinsip kongruen, keserbandingan ruang. Hasilnya sama, ini adalah luas permukaan, ini adalah kali tinggi per 3 ya. Namanya adalah metode irisan sejajar. Sebenarnya prinsipnya adalah kongruen. Oke, contoh ini latihan ya. Silahkan latihan soalnya, kerjakan sendiri gitu ya. Nah, kita akan kasih contoh saja untuk sumbu Y. Apa ya yang paling enak? Sebenarnya sumbu X enak. Berarti ini adalah fx. Bentar. Harus lihat dulu grafiknya ya. Harus lihat dulu grafiknya. Kalau nggak salah sih, ini adalah fx. Ini adalah x. Gitu ya. Cari dulu yang bagian terluarnya deh. Gimana kalau misalnya untuk dari garis X sama dengan 1? Jadi sebenarnya ini adalah antara garis X sama dengan 1 dengan sumbu Y hampir mirip, cuma bedanya adalah oke, silahkan dikerjakan sebagai bagian dari latihan soal. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.